Orang kan menghormati pernikahan dan dilakukan dengan Jangan di situ. Menunggu orang dia. Sampai waktu. Sigat Taklim. Pada hari ini Senin 7 Juli 2025 saya Muhammad Taftazani JR bin Jalaluddin berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Nur Fadila binti Puang Agus Salim dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sigat taklif sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. tidak memberi nafkah wajib kepada 3 bulan lamanya, 3. menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau 4. membiarkan tidak mempedulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Mamuju 7 Juli 2025, suami Muhammad Taftazani JR, ditandatangani. Baik, kami minta kepada para tua dari kedua mempelai untuk merawat dan dapat melaksanakan. Baik, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas nama kantor urusan agama Kecamatan Sampaga mengucapkan selamat berbahagia, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah kepada saudara Muhammad Taftazani JR dan Adinda Nur Fadilah. Hari ini insya Allah saudara telah sah menjadi suami istri dan telah sah di mata Allah, sah di mata negara, dibuktikan dengan pencetakan atau diterbitkannya buku nikah ini. Kemudian buku nikah ini ada 2. Untuk membedakan mana punya suami, mana punya istri, dilihat di dalamnya ada nomor yang ganjil itu milik suami, ada nomor yang ganjil itu milik suami, yang genap itu milik istri. Selalu genap. Saya kemarin gitu 1, 2, kilo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita tolong sama masuk di sini. Baca di sini.
Iya. Enggak, masuk. Masuk ke sana. Sana. Terima kasih atas nama Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga. Mohon maaf jika dalam pelayanan kami ada yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Allahumma jalan kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dan ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin yang kami hormati serta kedua keluarga yang berbahagia, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, kami minta kepada kedua mempelai untuk bersimpuh di depan kedua orang tua. Dalam prosesi ini disebut dengan prosesi sungkeman. Kaisi. Pada kesempatan ini, coba kita di atas info putih umbangan pada mempelai kepada ayah dan bunda. Ibu, berikanlah sungguh bila bersama suami kita. Hari ini kami telah bersatu melakukan langkah bersama untuk terbang pernikahan. Membuat keluarga kecil sehingga pada hari ini menerima lepas tanggung jawab dan aku akan tetap selalu menjadi putrimu yang
Terima kasih atas hidup yang begitu indah. Masa kecil yang tak pernah terlupakan. Masa remaja yang masih ada dalam ingatan. Terima kasih atas segala pilihan itu. Terima kasih atas ketulusan kasih sayang yang ayah dan ibu berikan padaku. Ya, Ibu yang Maha Pencipta. Hari ini Tanta datang bersimpuh di depan ayah dan ibu, memohon atas segala hal kesalahan yang Tanta perbuat, mulai dari Tanta kecil sampai berada pada titik sekarang ini. Tanta datang bersimpuh tak lain hanya memohon doa restu. Mama, Tanta sadar setelah ini Tanta sudah pindah tanggung jawab. Tapi bukan berarti aku meninggalkan Mama. Karena Tanta sadar Mama adalah wanita hebat yang Tanta punya. Dunia ini tanpa pengorbanan Mama, Tanta tak akan pernah berada di sini. Terima kasih atas hidup yang berguna. Terima kasih atas segala kasih sayang yang Tanta berikan kepada ayah dan ibu. Ya. Baik, yang duduk saat ini di atas pelaminan yaitu Bapak Haji Esos yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Baru bersama Nyonya Haryanti Agus Salim SPD GR yang merupakan guru UPTD SDN Negeri 172 Baru. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'amihi tatimmus shalihat alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para orang tuaku, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu, semuanya tanpa terkecuali yang saya muliakan. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga dengan kehadiran kita pada tempat ini di siang hari ini membawa berkah bagi kita semua insyaAllah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjut, terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada Adinda Zani, ya. Zani, di dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan kepada kita, fankihu ma taba lakum minan nisa. Ya, saya sampai di situ dulu.
Fankihu ma tobalakum minan nisa. Nikahilah perempuan yang engkau cintai. Dia tulis sampai tak. Ini Mi, tidak ada yang lain. Tidak ada, Mi. Tidak ada. Alhamdulillah. Yang kedua, ini wabil khusus kepada adinda saya Zani. Bagi yang sudah terlanjur itu sudah takdirnya bapak. Yang sudah terlanjur itu sudah menjadi takdirnya ibu. Adinda Zani, di ayat ini kelanjutan daripada ayat itu, masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah perempuan yang engkau cintai, yang engkau sukai. Berapa Bu? 2. Berapa lagi? 3. Berapa lagi? 4. Adinda Zani, di dalam tafsir Al-Qurtubi Al-Jamil Ahkamil Quran, ayat ini tidak memerintahkan kita untuk menambah istri. Paham? Nah. Oh Bu, kembali nanti ke rumah tak kasih tahu itu Samita ya. Dalam tafsir Al-Jami' Ahkamil Quran karangan Imam Al-Qurtubi, dan ini dipertegas oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, bahwa ayat itu tidak memerintahkan kita untuk menambah istri. Justru ayat itu membatasi kita sampai kepada 4 istri. Jadi tidak memerintahkan untuk menambah, tetapi membatasi sampai 4. Kenapa? Salah satu asbabun nuzul ayat ini, karena di masa sahabat zaman jahiliyah itu, beberapa sahabat itu memiliki lebih daripada 4 istri. Makanya turunlah ayat ini. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Bagaimana akhir ayat ini? Fa in khiftum alla ta'dilu, jika engkau khawatir untuk berbuat adil, fawahidah, maka 1. Jadi 1 saja di insyaallah. Tapi kalau Allah berkehendak, 1 lagi. 1 saja. Jangan 1 lagi. Insyaallah 1 saja ya. Tetap 1. Nah, 1 saja. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Qur'an seorang suami itu disebut dengan istilah zaujun. Kalau perempuan disebut dengan istilah zaujatun. Apa makna daripada kata itu? Ternyata ketika kita telusuri tafsirnya, bahwa ternyata laki-laki dan perempuan itu adalah merupakan makhluk yang tidak sempurna, yang jauh dari kesempurnaan. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini dalam membangun rumah tangganya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an terkait dalam rumah tangga, bahwa suami dan istri itu ibarat sebuah pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bahwa laki-laki itu dan perempuan itu merupakan pakaian bagi pasangannya. Apa fungsinya pakaian? Yaitu menutup segala kekurangan yang ada pada diri kita. Begitupun seorang suami, sehebat apapun istrimu, sejauh seberapa apapun kekurangannya, maka sembunyikanlah aib istri kita. Paham? Oke. Saya tanya lagi, kembali dengan istri kita. Oke? Saya dengar-dengar beliau ini adalah seorang pegawai Tagana. Betul? Betul. Tagana ya? Betul. Salah satu prinsip Tagana itu relawan tanpa pamrih. Betul? Betul. Maka cintailah istrimu tanpa syarat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Tagana, ketika mendapatkan suatu bencana, ya, menghadapi suatu bencana dan sebagainya, maka apa yang digunakan? Otak dan otot. Ya, otak dan otot. Berbeda dengan halnya ketika ada masalah bencana dalam rumah tangga, bukan otot yang dipakai, bukan otak yang dipakai, tapi apa yang dipakai? Rasa. Betul sekali, perasaan. Itulah sebabnya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, perempuan itu disebut dalam Al-Qur'an dengan kata an-nisa. Perempuan itu sangat labil, sensitif perasaannya.
Sedikit saya tergores dengan kalimat yang menyakitkan, bertahun-tahun akan selalu dikenang. Betul? Makanya sanjung-sanjunglah istri tak, walaupun kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Berani Ki? Ya, berani. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, karena sudah banyak kepenasan, dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah, salah satu pesan Andri Gerunta, Profesor Dr. Ki Haji Nasaruddin Umar MA, beliau Menteri Agama sekaligus Ketua Umum Pondok Pesantren Asadiah Sengka. Insyaallah mudah-mudahan beliau berkesempatan hadir di Mamuju pada tanggal 17 bulan ini. Apa pesannya beliau? Dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, jangan mencari banyaknya sesuatu, tapi cari berkahnya. Tidak semua yang banyak itu berkah, tapi semua yang berkah itu pasti banyak. Maka kejarlah keberkahannya. Insya Allah hidup kita pasti akan bahagia dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita menutup kitab kita pada siang hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi syai'ulil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma sallimna sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim arwahana khususan Umubah wa khususan Jamaluddin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan para tamu undangan yang kami banggakan, itulah tadi nasihat pernikahan sekaligus doa penutup yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Fatahudin SPDI. Kami haturkan banyak terima kasih. Semoga apa yang disampaikan beliau pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya kedua mempelai, untuk dijadikan pegangan dalam membina bahtera rumah tangga. Bapak Ibu hadirin serta tamu undangan yang kami hormati, sampailah kita di penghujung acara akad nikah pada pagi hari ini. Saya Amri selaku MC yang bertugas mewakili keluarga mempelai mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin di Lalopa Make Up, fotografi ruang teduh, sound putri musik, tuan muda dekorasi, dan mengucapkan kata maaf yang sebesar-besarnya. Andai kata padam pelita, gelap gulita di malam hari, andai kata ada yang salah, maaf diminta sepenuh hati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju. Ya, foto baru pulang.